Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Imam Athaillah As-Sakandari, seorang ulama besar, telah mengatakan dan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana agar usaha kita, penghasilan kita itu berbuah dengan baik sesuai dengan profesi kita masing-masing. Paling tidak ada 5 hal yang harus kita perhatikan agar usaha kita, profesi kita itu berkualitas, berkuantitas. Apa yang 5? Pertama adalah agar usaha kita bagus, penghasilan kita miliki itu baik. Allah yu'akhira say'a min qaraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wala yudhilan naqsa. Jangan menunda-nunda kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi menguranginya. Ketika berbicara kewajiban, maka kita berbicara waktu. Waktu itu artinya adalah segala sesuatu yang harus selesai pekerjaannya. Kalau sholat, tentu kita laksanakan pada waktu sholat. Pada waktu sholat maghrib, kita kerjakan pada waktu sholat maghrib. Tidak boleh dikerjakan pada waktu sholat isya. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itulah, agar usaha kita bagus, maka kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditunda. Yang kedua adalah alla yu'zi ahadam min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Tidak menyakiti sesama makhluk Allah. Kita tidak boleh melakukan hal itu, karena memang dalam cara agama kita, kalau kita dilarang karena kita berislam, kita tidak boleh menyakiti. Karena kita berislam, kita tidak boleh mengganggu saudara kita. Saudara kita selamat. Jangan sampai saudara kita sakiti. Apalagi memiliki sama-sama profesi yang sama. Karena usaha duniawi, kadang orang terlena, kadang orang tak sabar, kadang orang tidak konsisten. Akhirnya apa? Karena persaingan bisnis, kita kalau tidak sabar, tidak konsisten, tidak ikhlas, maka kita akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menyakiti sama Allah. Yang ketiga adalah ayak sudah bikasbihi istighfafan li nafsihi wali iyalih walayak sudah bihil jam wal kasah. Dalam usaha duniawi, maka apa yang kita dapatkan, harta yang kita miliki, provisi yang melimpah ruah, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, bukan hanya untuk kepentingan keluarga atau golongan, tetapi memiliki dampak sosial, memiliki kemaslahatan bagi orang yang ada di lingkungan kita, bagi orang-orang sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal ini kita lakukan, bahwa apa yang kita dapatkan memiliki dampak positif terhadap kehidupan kemasyarakatan, maka hasil kita akan baik. Yang keempat adalah agar usaha kita bagus, penghasilan kita baik. Allah yajhada fil kasbi jiddan. Tidak bersungguh-sungguh dalam usaha duniawi. Apa artinya? Artinya adalah kita tidak boleh memasukkan usaha dunia kita ke dalam hati kita. Maka ketika usaha dunia kita masukkan ke dalam hati, maka kita tidak tahu lagi aturan-aturan agama, tetapi yang kita inginkan adalah agar kita dapat, sehingga tidak tahu lagi apa yang benar, apa yang batil, kita lakukan juga. Oleh karena itu larang kita untuk memasuki
atau memasukkan urusan usaha duniawi ini ke dalam hati kita. Yang kelima adalah Allah yara rizqahu minal kasbi. Janganlah kamu menganggap apa yang kamu miliki, kamu usahakan, kamu dapatkan. Ini usaha saya, ini banting tulang saya. Tetapi hendaklah kita mengatakan wa yara rizqa minallah. Rezeki yang kita dapat, usaha yang kita dapatkan melalui profesi kita masing-masing, itu adalah rezeki dari Allah. Wal kasbu sababan. Dan adapun usaha duniawi, adapun usaha banting tulang kita, merupakan hanya penyebab saja. Inilah 5 pokok yang perlu kita perhatikan agar kita mendapatkan hasil maksimal usaha sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.